warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Sukarta sebagai salah satu dosen di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, pengampu mata kuliah komplikasi kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kehamilan risiko tinggi. Perlu kita ketahui bersama bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara salah satunya adalah menurunnya angka kematian ibu atau AKI. Angka kematian ibu menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental. Selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas atau 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilannya. Apa itu kehamilan risiko tinggi? Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama hamil, melahirkan, ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal. Kriteria kehamilan risiko tinggi menurut Sarwono Prawihardjo, faktor risiko dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, faktor risiko 1, ada potensi gawat obstetri atau APGO. Yang kedua, faktor risiko kedua, ada gawat obstetri atau AGO. 3, faktor risiko 3, ada gawat darurat obstetri atau AGDO. Faktor risiko 1 ada potensi gawat obstetri atau APGO adalah kehamilan yang perlu diwaspadai. Yang mana saja yang termasuk dalam hal tersebut? Yang pertama, primi muda, hamil pertama kurang dari 16 tahun, umur ibu lebih dari 35 tahun, anak terkecil kurang dari 2 tahun, primi tua sekunder, persalinan terakhir lebih dari 10 tahun, grande multi parah atau melahirkan lebih dari 4 kali, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, riwayat obstetri jelek atau ROJ, bekas operasi seksio sesaria, dan persalinan yang lalu dengan tindakan. Sedangkan untuk faktor risiko 2 atau ada gawat obstetri AGO, yaitu merupakan tanda bahaya pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang pertama adalah penyakit pada ibu hamil. Yang mana saja yang termasuk dalam penyakit ibu hamil, seperti misalnya ibu hamil yang menderita anemia, malaria, TBC, paya jantung, diabetes mellitus, atau yang menderita juga HIV/AIDS dan toksoplasmosis. Yang kedua adalah preeklamsi ataupun eklamsi. Yang ketiga yang merupakan faktor yang kedua adalah hamil kembar atau hamil ganda. Berikutnya adalah hidramnion ataupun polihidramnion dan janin mati dalam rahim atau intrauterine fetal death. Kemudian faktor risiko ketiga atau ada gawat darurat obstetrik AGDO yang merupakan faktor risiko di mana ada ancaman nyawa ibu dan bayi. Yang mana saja termasuk dalamnya yaitu perdarahan antepartum dan preeklamsi dan eklamsi. Untuk penentuan kriteria kehamilan risiko tinggi yang digunakan adalah menggunakan kartu skor Puji Rohajati atau KSPR yang merupakan alat untuk mendeteksi dini kehamilan berisiko dengan menggunakan scoring. Jumlah scoring kehamilan risiko tinggi dibagi menjadi 3 kategori menurut Rojati 2014, yaitu yang pertama, kehamilan risiko rendah atau KRR dengan jumlah skor 2, kehamilan risiko tinggi atau KRT dengan skor 6 sampai 10, kehamilan risiko sangat tinggi atau KRTS dengan jumlah skor lebih dari 12. Apa-apa saja yang merupakan faktor-faktor kehamilan risiko tinggi? Faktor risiko mempunyai hubungan dengan kemungkinan terjadinya komplikasi tertentu pada persalinan. Faktor risiko dapat ditemukan dan diamati atau dipantau selama kehamilan sebelum peristiwa yang diperkirakan terjadi. Pada seorang ibu hamil dapat mempunyai faktor risiko tunggal, ganda, yaitu 2 atau lebih yang bersifat sinergik dan kumulatif. Faktor risiko pada kehamilan yang merupakan penyebab tidak langsung kematian pada ibu dikenal dengan 4T atau 4 terlalu, yaitu yang pertama terlalu tua, di mana hamil pertama di usia lebih dari 35 tahun. Yang kedua terlalu muda, yaitu ibu hamil di usia kurang 16 tahun.
Yang ketiga, terlalu sering, yaitu jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Dan yang keempat, terlalu banyak, yaitu lebih dari 3 anak. Sedangkan untuk kelompok resiko ibu hamil dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, sehubungan dengan penyakitnya. Yang kedua, sehubungan dengan umur ibu. Yang ketiga, sehubungan dengan berat badan ibu atau status ibu. Yang keempat, sehubungan dengan riwayat persalinan. Yang kelima, sehubungan dengan kehamilan. Yang keenam, sehubungan dengan penyakit persalinan. Dan yang ketujuh, sehubungan dengan penolong yang tidak terlatih atau tidak terampil atau tidak kompeten. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok resiko yang pertama, yaitu sehubungan dengan penyakitnya. Di mana untuk kategori sehubungan dengan penyakit ini terbagi atas 6. Penderita hipertensi, kemudian diabetes, penyakit jantung, penyakit menular seksual, penyakit tiroid, dan penyakit saluran pernafasan. Sedangkan untuk kelompok resiko yang kedua yang sehubungan dengan umur ibu adalah umur ibu yang kurang dari 20 tahun dan umur ibu yang lebih dari 35 tahun. Kelompok resiko yang ketiga adalah sehubungan dengan berat badan ibu atau status ibu. Yang pertama, status gizi buruk, atau yang kedua, status gizi berlebih, overweight atau obesitas. Kemudian untuk kelompok resiko keempat adalah sehubungan dengan riwayat persalinan, yaitu apakah ibu memiliki riwayat persalinan prematur sebelumnya, ataukah riwayat perdarahan saat persalinan dan riwayat sesaria. Kelompok resiko kelima yang berhubungan dengan kehamilan, yaitu terkait dengan perdarahan yang terjadi pada kehamilan, apakah perdarahan pada saat kehamilan muda atau perdarahan antepartum. Yang mana saja kategori pada perdarahan kehamilan muda, sepertinya abortus atau keguguran, kemudian kehamilan ektopik terganggu atau KET, dan molahidatidosa atau hamil anggur. Sedangkan untuk perdarahan antepartum yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Lanjut pada kelompok resiko keenam, sehubungan dengan penyuntik persalinan, yaitu diantaranya panggul sempit, makrosomia atau bayi besar lebih dari 4.000 gram, kemudian kelainan letak dan polihidramnion. Dan kelompok resiko yang ketujuh adalah sehubungan dengan penolong yang tidak terlatih atau tidak terampil dan tidak kompeten. Yang mana dimaksud yaitu terkait dengan kesalahan manajemen dan persalinan yang tidak bersih. Apa saja dampak kehamilan berisiko bagi ibu? Yang pertama, bisa terjadi keguguran atau abortus, kemudian preeklamsi dan eklamsi, intrauterin fetal death, perdarahan antepartum dan postpartum, dan partus macet. Sedangkan dampak kehamilan berisiko pada janin yaitu bayi lahir belum cukup bulan, kemudian bayi lahir dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Baik, demikian pembahasan kita pada kali ini untuk mata kuliah komplikasi kehamilan persalinan dan nifas bayi baru lahir untuk kehamilan risiko tinggi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.